Assalamualaikum teman-teman. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Kota Madinah adalah kota tujuan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Nah, untuk membangunnya ada 4 bidang yang dibangun oleh Nabi. Yang pertama, pembinaan bidang agama. Dalam pembinaan bidang agama yang dibangun yang pertama adalah membangun masjid. Nabi Muhammad membangun masjid untuk tempat beribadah, bukan hanya ibadah sholat, namun juga untuk kegiatan ibadah yang lain, seperti untuk kegiatan dakwah dan pengajaran agama, bermusyawarah tentang urusan umat, dan sebagainya. Masjid yang dibangun Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah Masjid Nabawi. Yang kedua, mengajarkan agama. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib atau Madinah adalah untuk berdakwah. Untuk itu, sesampainya di Yasrib, beliau menyampaikan dan mengajarkan agama Islam kepada umat manusia. Kegiatan pengajaran ini dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kegiatan ini dipusatkan di masjid dan di rumah-rumah penduduk. Kemudian, bidang yang kedua adalah bidang pembinaan bidang sosial. Usaha yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun masyarakat di bidang sosial antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pernikahan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, berdakwah yang dihadiri oleh kaum ansor dan muhajirin dalam satu tempat. Yang ketiga, berbuat adil dan tidak membedakan status. Yang keempat, melibatkan kaum muhajirin dan ansor dalam membangun masjid. Pembinaan yang ketiga di bidang pembinaan bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW melakukan pertukaran ilmu dan keahlian para penduduk. Contohnya, kaum muhajirin memiliki keahlian berdagang, sedangkan kaum ansor memiliki keahlian bercocok tanam. Maka mereka saling bertukar ilmu untuk bekerja atau dalam pekerjaan. Yang keempat, pembinaan bidang pertahanan. Untuk menjaga keamanan kota Madinah, Rasulullah membuat perjanjian antara kaum muslimin dan kaum Yahudi. Isi perjanjiannya diantaranya, yang pertama, mempunyai hak bersama untuk menjalankan agama masing-masing dan saling menghormati di antara mereka. Yang kedua, wajib tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang ketiga, wajib saling menasihati dan melaksanakan kebaikan-kebaikan dan keuntungan bersama. Yang keempat, wajib menghormati kota Madinah. Yang kelima, jika terjadi perselisihan harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang keenam, semua penduduk Madinah wajib dilindungi, baik yang tinggal di dalam kota Madinah ataupun di luar kota Madinah. Untuk menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara, Rasulullah juga telah menyiapkan pasukan. Pasukan itu bertugas membela dan mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan upaya dan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad SAW berhasil membina masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang sejahtera, bermartabat, dan masyarakat yang taat beragama. Sehingga Madinah menjadi negara yang aman, damai, dan maju. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.